warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan walafiat tentunya, untuk bersama-sama kita belajar mengenai rekam medis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit, berbagi ilmu mengenai bagaimana sih tata cara dalam melakukan perhitungan beban kerja kayak gitu. Nah, pertama, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara dalam melakukan perhitungan beban kerja di bagian assembly. Oke, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat, amin, dan semoga rezeki semuanya dilancarkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber daya manusia kesehatan. Tentunya kalau kita sudah membahas mengenai SDMK, pasti kita akan menemui kata-kata seperti produktivitas, terus beban kerja, terus juga nanti kebutuhan tenaga kerja, seperti itu. Nah, di dalam pembahasan kali ini, kita akan fokus terhadap salah satu rumus. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya, yaitu rumus WISN. Nah, rumus WISN atau Workload Indicator Staff Need merupakan rumus yang sudah diatur di dalam Kemenkes ya, nomor 80 tahun 2004. Ini merupakan rumus yang mudah dan sangat bisa diterapkan di unit rekam medis kayak gitu. Nah, apakah hanya ada rumus WISN saja di dalam perhitungan beban kerja? Nah, tentu tidak. Ada banyak sekali rumus yang bisa teman-teman pilih kayak gitu. Kira-kira teman-teman lebih mudah menggunakan rumus apa? Nah, di dalam jenis metode perhitungan sumber daya manusia kesehatan itu ada beberapa rumus ya. Salah satunya ada WISN, terus ada ABK kesehatan, ada rasio, ada health need method, ada health service target method, ada health service demand method, ada DSP, ada formula Gillies, ada formula Ilyas. Nah, ada juga nanti full time equivalent atau FTE. Nah, tentunya di banyak sekali rumus ini tidak semuanya bisa digunakan di unit rekam medis. Kayak gitu. Jadi ada beberapa rumus yang hanya bisa digunakan di satu unit sendiri, ada beberapa yang bisa digunakan di banyak unit kayak gitu. Jadi tergantung lagi kita melihat kira-kira rumusnya tersebut itu mengandung data-data apa saja. Kayak gitu ya. Biasanya yang paling terlihat perbedaan itu biasanya ada data mengenai kuantitas kegiatan pokok, terus ada nanti waktu kerja tersedia, terus nanti bisa juga dilihat dari SPK-nya. Nah, perbandingan metode beban kerja dalam hal ini yang saya ingin bandingkan adalah dua. Yang pertama adalah WISN, ini dari GTZ ini Jerman ya kalau nggak salah ya. Jadi ada juga WISN dari WHO ada juga. Nah, silakan nanti teman-teman browsing sendiri. Nah, di sini saya akan membandingkan WISN yang kita terapkan di Indonesia dengan sistem perhitungan ABK kesehatan yang baru ya. Kira-kira apa sih perbedaannya? Nah, kita lihat dari segi langkah-langkahnya dulu. Kalau langkah-langkah dari metode WISN ini memilih kategori stafnya terlebih dahulu. Tapi kalau dari ABK kesehatan menetapkan fasilitas kesehatan dan jenis SDMK. Jenis SDMK ya ini jenis kategori staf. Jadi kalau kelebihan di ABK di sini bisa menetapkan vaskesnya. Terus yang kedua menghitung waktu kerja tersedia. Kalau di ABK menetapkan waktu kerja tersedia. Sama-sama WKT sebenarnya. Yang ketiga menetapkan komponen beban kerja. Nah, yang kalau di ABK ini menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Kayak gitu. Tapi kalau di WSN ini menetapkan komponen beban kerja ini ya seperti teman-teman menganalisis dari si A ini lulusannya apa, bagiannya di mana. Tapi kalau di ABK ada juga tambahannya berkaitan mengenai norma waktunya. Nah, selanjutnya kalau yang WISN di langkah keempat itu menetapkan standar kegiatannya.
Jadi dalam menyelesaikan satu kali tugas, satu kali mungkin kalau assembling coding mungkin merakit dokumen ataupun mengkode diagnosa kayak gitu. Tapi kalau di ABK yaitu langsung menghitung standar beban kerjanya. Jadi nggak ada yang namanya penetapan standar kegiatannya. Nah, penetapan standar kegiatannya kalau di ABK itu sudah include di bagian ketiga. Terus yang kelima di WISN itu menyusun beban kerja standarnya. Jadi standar beban kerjanya itu berapa? Jadi hampir ini tuh seperti saudara kembar ya, sebenarnya seperti saudara kembar yang dibolak-balik saja sih. Kalau menurut saya seperti itu. Mohon maaf jika salah ya. Terus kalau di ABK itu yang nomor 5 menghitung standar tugas penunjangnya dan faktor tugas penunjangnya. Ini sebenarnya kalau teman-teman cermati, mungkin kalau sudah paham materinya, sudah sama-sama paham. Ini untuk ABK yang nomor 5 ini hampir sama dengan WISN yang nomor 6, yaitu sama-sama menentukan faktor di luar tugas pokok. Sebenarnya seperti itu. Kalau tapi cuma bahasa yang berbeda ya. Kalau di WISN ini kan masuk yang ke-6 yaitu menghitung faktor kelonggaran. Tapi kalau di ABK ini menghitung standar tugas penunjang dan dan faktor tugas penunjang. Terus yang terakhir di WISN itu 7, jadi menentukan kebutuhan staf. Kalau di ABK itu yang ke-6 menghitung kebutuhan SDM kesehatan. Jadi semuanya ini sama-sama menghasilkan kebutuhan kerja, sama-sama bisa mengetahui standar beban kerjanya. Jadi ada dua ya. Harusnya di sini saya mau bandingkan lagi di FTE, di mana kalau FTE itu mungkin lebih kompleks. Dia bisa memprediksi kebutuhan tenaga kerja, sama nanti bisa menilai beban kerjanya, bisa menghitung produktivitasnya, dan pastinya juga bisa menghitung kebutuhan. Kayak gitu. Tapi nanti untuk FTE kita akan bahas di beda sesi. Oke, selanjutnya di analisis kebutuhan tenaga di sumber daya manusia kesehatan. Nah, apa sih? Yaitu dalam menganalisis itu berarti kan kita melakukan perencanaan. Perencanaan SDMK itu merupakan proses yang sistematis dalam upaya menetapkan jumlah dan kualifikasi SDMK yang dibutuhkan sesuai kondisi suatu wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Jadi salah satu fungsi dari perencanaan SDMK yaitu ya untuk bertujuan pembangunan kesehatannya. Nah, ini menurut dari diatur oleh Permenkes nomor 33 tahun 2015. Perencanaan kebutuhan SDMK itu disusun secara periodik. Jadi ada jangka waktunya sebenarnya. 1 tahun untuk perencanaan kebutuhan jangka pendek dan 5 tahun atau 10 tahun untuk perencanaan kebutuhan jangka menengah. Tapi kalau untuk di rekam medis sih, kalau semisal mau menggunakan rumus WISN berarti kita melakukan pengukuran selama 1 tahun. Nah, di sini ada skema tahap perencanaan sumber daya manusia kesehatan ya. Yang pertama itu kita menganalisis situasi tenaganya dulu. Nah, analisisnya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama kita menganalisis mengenai persediaan tenaga dan analisis kebutuhan tenaga. Jadi apakah antara persediaan dan tenaga itu dan kebutuhan itu balance atau enggak? Kalau mengeceknya dengan cara menganalisis kesenjangan tenaga. Apakah ada kesenjangan atau tidak? Otomatis kalau ada, maka kita perlu melakukan dokumen perencanaan tenaga. Nah, kalau dalam peraturan itu kan kita cuma dijelaskan mengenai instalasi atau fasilitas kesehatan wajib melakukan perencanaan sumber daya manusia kesehatan. Tapi tidak di spesifikasikan apakah kita harus menggunakan rumus ini kayak gitu. Jadi untuk perencanaan tenaga kesehatan ya sesuai dengan ini saja kemudahan dari tiap-tiap yang memangku kepentingan kayak gitu. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan SDMK dengan WISN. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Yang pertama itu menghitung waktu kerja tersedia atau WKT. Yang kedua menetapkan kategori
Yang ketiga, menetapkan rata-rata waktu kegiatan. Yang keempat, standar beban kerjanya berapa. Yang kelima, menetapkan standar kelonggaran. Yang keenam, kuantitas kegiatan pokok dari petugas tersebut berapa. Yang ketujuh, jumlah kebutuhan tenaga kerja. Dan kedelapan adalah penetapan penambahan SDM di unit rekam medis. Nah, ini untuk yang kedelapan saya sengaja tambahkan ini agar biar tidak agar terbentuk seperti laporan kayak gitu. Nah, seperti apa penjelasan dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung waktu kerja tersedia. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menghitung waktu kerja tersedia? Nah, yang pertama itu ada hari kerja. Simbolnya adalah A. Yang kedua, cuti tahunan, itu simbolnya adalah B. Itu satuannya hari, jadi hari kerja pun juga sama ya, satuannya juga hari. Terus pendidikan dan pelatihan, itu simbolnya adalah C. Nah, yang dimaksud di sini pendidikan dan pelatihan itu adalah berapa kali sih petugas tersebut mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam 1 tahun bekerja. Nah, yang keempat, hari libur nasional atau itu disebut atau dilambangkan dengan alfabetik D. Nah, ini jumlah banyaknya hari libur nasional. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dari keempat ini dulu ya. Yang pertama itu adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang terhitung adalah jumlah pendidikan dan pelatihan di hari kerja. Di hari kerja dan di saat pegawai itu seharusnya masuk. Jadi kalau pendidikan dan pelatihan di luar hari kerja, semisal di hari Minggu ataupun di hari libur, maka itu tidak masuk di dalam perhitungan. Kayak gitu. Nah, itu yang dihitung selama 1 tahun. Jadi ketika kita cara memperoleh datanya kan kita dengan cara bertanya, wawancara. Nah, kita wawancaranya jangan hanya sekedar apakah sudah pernah mengikuti pendidikan, apakah sudah pernah mengikuti pelatihan, berapa kali, enggak cuma sebatas itu, tapi di hari apa, apakah itu waktu di saat Anda tidak aktif bekerja atau di saat Anda libur atau di saat Anda aktif atau masuk bekerja. Nah, itu juga perlu kita tanyakan ya. Jadi ini yang banyak belum dilakukan oleh peneliti ataupun mahasiswa itu seperti ini. Jadi hanya sebatas pendidikan dan pelatihan, hanya sebatas itu. Nah, karena apa? Nanti pendidikan dan pelatihan ini bisa masuk nanti ke standar kelonggarannya juga. Juga menentukan nanti dalam waktu kerja tersedia. Kayak gitu. Apakah mengganggu atau apakah mengurangi ataupun tidak. Makanya yang dihitung adalah pendidikan dan pelatihan di hari kerja. Nah, selanjutnya ada juga cuti tahunan ya. Cuti tahunan ini instansi itu wajib memberikan cuti pegawainya itu 12 hari selama 1 tahun. Ini sudah ada ketentuannya sendiri. Terus selanjutnya di sini yang alfabetik D, hari libur nasional. Nah, perlu teman-teman ketahui hari libur nasional ini jangan serta-merta dimasukkan. Kita harus bertanya kepada petugasnya, apakah di hari libur nasional petugas tersebut masuk atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah di hari libur nasional ini ketika kita menghitung, semisal ada di hari Minggu itu jangan kita ikutkan. Misal ya, dalam 1 tahun hari libur nasionalnya ada 22. Ini semisal. Setelah kita cross check ternyata yang tepat di hari Minggu itu ada 2. Otomatis kan tinggal 20. Ya kan? Karena yang 2 libur nasionalnya itu hari Minggu. Jadi nggak usah dihitung. Karena kan tetap libur. Kayak gitu. Ini berlaku untuk petugas yang masuk di hari Senin sampai Kamis. Tapi kalau petugasnya mungkin yang susah adalah ketika kita menilai petugas yang mungkin liburnya tidak menentu. Jadi kadang Minggu libur, kadang Senin libur. Jadi kita harus melihat apakah di hari liburnya itu juga include dengan hari libur nasional. Kalau semisal include berarti jangan dimasukkan hari libur nasional secara yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi harus kita hitung lagi juga. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang ketidakhadiran kerja disimbolkan dengan alfabetik E. Nah, ini satuannya juga hari.
Nah, ini teman-teman juga bisa dengan cara teman-teman nanti wawancara kepada petugasnya. Kira-kira sudah tidak, kira-kira selama 1 tahun ini tidak hadir kerja itu berapa hari. Nah, tidak hadiran kerja ini adalah bisa disebabkan karena sakit, mungkin karena ada acara keluarga, ada acara yang mendesak seperti itu. Nah, selanjutnya kita menentukan waktu kerja. Waktu kerja ini satuannya jam ya. Jadi waktu kerja itu adalah waktu kerja petugas dalam sehari itu berapa jam. Jadi misal waktu kerjanya petugasnya itu Senin sampai Sabtu itu jam 7 sampai jam 14, berarti kan 7 jam. Berarti di sini kita tulis 7 jam, satuannya jam. Untuk perhitungannya bagaimana? Nah, untuk perhitungan waktu kerja tersedia WKT itu sama dengan kurung besar A dikurangi buka kurung B ditambah C ditambah D ditambah E tutup kurung besar. Jadi diingat-ingat B di sini adalah cuti tahunan, C di sini pendidikan dan pelatihan, D hari libur nasional, ditambah E ketidakhadiran kerja dikali waktu kerja. Kayak gitu. Nah, itu bisa kita dapatkan WKT. Itu ya. Silakan dipahami, apabila ada yang kurang paham bisa langsung tanya di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Nah, langkah yang kedua yaitu menetapkan kategorinya. Dalam penetapan kategori, di sini petugas rekam medis itu dikategorikan berdasarkan jenis pendidikannya. Jadi yang pertama mungkin bisa dari kepala rekam medisnya, pendidikannya apa, sampai dengan yang paling bawah kayak gitu ya. Jadi semisal di unit rekam medisnya tersebut mungkin ada yang S2 ya, di kategori SDM-nya ya S2 apa? Manajemen rumah sakit kayak gitu. Ada yang sarjana terapan ya ditulis STR atau sarjana terapan rekam medis. Gitu. Jadi untuk menetapkan kategori petugas atau SDMK di unit tersebut itu teman-teman bisa peroleh datanya dengan cara melakukan wawancara ataupun melihat di struktur organisasi unit rekam medisnya. Oke, itu mungkin gampang ya. Selanjutnya di dalam menetapkan rata-rata waktu kegiatan. Nah, ini ya. Jadi dalam menetapkan rata-rata waktu kegiatan, ini teman-teman bisa saksikan di video berikut ini. Jadi di video di bawah ini merupakan video penjelasan mengenai bagaimana sih cara melakukan waktu kegiatan, cara memperolehnya, karena ini berdasarkan pengamatan. Gitu. Nah, berikut videonya. Nah, sebelumnya mengenai beban kerja ya. Nah, terlebih dahulu kita harus bisa membedakan mana itu beban kerja dan mana itu beban hidup ya. Kalau beban kerja kita bisa menghitungnya mungkin dengan banyak rumus, bisa dengan ABK, bisa dengan WISN, bisa dengan FTA ataupun mungkin dengan rumus-rumus lainnya. Nah, di sini tergantung lagi kita kembali ke dalam profesi apa sih yang mau dihitung beban kerjanya kayak gitu. Nah, di sini saya akan memperagakan kira-kira bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan perhitungan beban kerja. Nah, yang pertama adalah kita menentukan dahulu unit apa yang harus kita hitung beban kerjanya. Nah, setelah itu kita harus menentukan dulu kira-kira kita ingin menggunakan rumus apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan rumus WISN, di mana beban kerja dalam perhitungan rumus WISN itu dihitung berdasarkan waktu real petugas dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, terus pada kali ini saya juga akan menerangkan di bagian assembling. Jadi bagaimana sih tata cara perhitungan beban kerja di bagian assembling? Yang pertama kita harus melihat bagian assembly-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya berperan sebagai petugas assembling.
di mana nanti saya akan melakukan kegiatan assembling pada dokumen rekam medis ini. Yang kedua, teman-teman siapkan alat bantu alat bantu untuk menghitung waktu, bisa menggunakan HP, mungkin ada stopwatch-nya kayak gitu. Kalau yang belum ada ya bisa di-install dulu ya. Nah, di sini karena ini assembly-nya sudah rapi ya. Nah, di sini saya akan bongkar lagi kayak gitu. Biasanya kalau dokumen rekam medis itu kan nggak semuanya nggak semuanya tertata kayak gitu dan harus dibongkar ulang biasanya. Nah, terlebih untuk kasus dokumen rekam medis rawat inap. Nah, yang pertama ketika petugas sudah mulai memegang dokumen, sudah mulai membuka dokumen, nah teman-teman langsung aktifkan stopwatch-nya kayak gitu. Nah, di sini saya akan langsung memperagakan. Jadi ketika saya sudah mulai membuka dokumen hingga nanti saya menutup dokumen ataupun saya nanti bilang selesai, nah kira-kira berapa waktu yang diperlukan oleh saya dalam kurung sebagai tenaga assembling dalam merakit satu buah dokumen rekam medis. Nah, jadi dalam proses perakitan dokumen rekam medis, misal nanti petugasnya mungkin izin ke belakang atau mungkin petugasnya melakukan kegiatan yang mungkin bisa di skip, bisa di skip kayak gitu, kegiatan yang lama ya tentunya, kayak izin ke WC mungkin atau mungkin dipanggil atasan secara dadakan kayak gitu, teman-teman bisa men-skip waktunya. Akan tetapi kalau misal dalam pelaksanaan kegiatan petugas tersebut mungkin sambil bermain HP ataupun mungkin tiba-tiba di sela waktunya beliau minum kayak gitu, teman-teman teruskan saja waktunya, karena beda antara dia memenuhi kebutuhan yang lama kayak gitu ya. Oke, jadi semisal nanti dalam pelaksanaannya kira-kira petugasnya mungkin dalam melaksanakan kegiatan assembling, petugasnya mungkin sambil bermain HP ataupun mungkin sambil nyemil kayak gitu ya, semisal kayak gitu ya, itu teman-teman langsungkan saja, tetap dihitung waktunya. Jadi nggak usah khawatir nanti waktunya lama, karena yang namanya WISN itu kan kita bekerja beda dengan robot. Jadi kan namanya manusia bekerja pasti ada hal-hal yang membuat suatu pekerjaan kita itu tidak merasa bosan kayak gitu. Nah, oke, di sini kita anggap dokumen ini sudah tersusun rapi ya. Jadi karena ini hanya untuk sebagai bahan praktik saja kayak gitu. Jadi di sini saya anggap dokumen ini sudah rapi. Nah, ketika dokumen sudah rapi, waktu masih belum berhenti, teman-teman masih harus masih harus menjalankan waktunya hingga benar-benar kegiatan assembling ini selesai. Tentunya di setiap rumah sakit pasti memiliki SOP sendiri-sendiri. Mungkin ada yang hanya bagian ngassemblingnya itu petugasnya hanya mengassembling saja. Terus mungkin ada yang habis mengassembling, petugasnya sambil meneliti kelengkapannya kayak gitu, lebih baik kayak gitu. Tapi kita harus menyesuaikan dengan SOP yang ada di rumah sakit tersebut. Mungkin bagian kelengkapan dengan bagian assemblingnya, merakit saja mungkin berbeda, karena mungkin yang merakit saja mungkin baru lulusan SMA ataupun lulusan non rekam medis yang sudah bekerja lebih lama, jadi hanya tahunya assembling itu sekedar merakit dokumen. Oke, selesai karena dokumennya sudah terassembling dan sudah tidak dipegang lagi ya. Artian dokumen ini sudah selesai, maka waktu dalam perhitungan langsung teman-teman matikan. Jadi kira-kira berapa sih lama waktu yang digunakan dalam merakit satu buah dokumen rekam medis. Nah,
itu nanti teman-teman akumulasikan, teman-teman bisa juga mencari rata-ratanya. Jadi saran saya ketika nanti melakukan praktikum kayak gini, nggak hanya sekali dalam melakukan perakitan dokumen rekam medis, bisa praktikum, bisa penelitian tuh nggak hanya sekali. Nah, teman-teman bisa gunakan beberapa kali pengamatan. Nah, nanti di situ teman-teman ambil rata-rata waktu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya apakah cuma sampai di situ dalam melakukan perhitungan beban kerja menggunakan rumus WISN? Tentu tidak. Nanti habis ini teman-teman akan mencatat waktu yang diperlukan dan dimasukkan di rumus. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah seperti berikut ini. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih di dalam video dalam memperoleh waktu kegiatan pokok petugas assembling kayak gitu. Selanjutnya untuk standar beban kerja. Nah, standar beban kerja ini bisa teman-teman peroleh dengan langsung memasukkan rumusnya saja. Nah, rumusnya adalah SBK sama dengan waktu kerja tersedia WKT dibagi waktu kegiatan. Nah, waktu kegiatan yang barusan tadi ada di video tersebut. Jadi kira-kira berapa kali hasil rata-rata dalam kegiatan tersebut. Misal hasil rata-rata assembling tersebut adalah mungkin 10 menit kayak gitu, ya udah dimasukkan 10 menitnya tadi. Selanjutnya untuk menetapkan standar kelonggaran. Nah, menetapkan standar kelonggaran ini bisa kita dapat dengan cara kita melakukan wawancara. Jadi ingat, standar kelonggaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di saat pegawai itu bekerja. Di saat pegawai itu seharusnya bekerja. Jadi semisal hari Senin seharusnya pegawai tersebut bekerja dari pukul 7 sampai pukul 14, tapi karena ada jadwal rapat internal yang rutin dilakukan setiap bulan 1 kali, nah, otomatis kita harus memasukkannya. Jadi kita tulis rapat internal. Karena sebulan 1 kali berarti selama setahun 12 kali. Ingat, satuannya di sini kita menghitungnya adalah selama 1 tahun ya. 12 kali. Terus kita tanya kira-kira lama waktunya tersebut berapa? Oh 4 jam, oh 3 jam, oh 2 jam kayak gitu. Nah, kita masukkan. Nah, jumlah faktor kelonggaran itu adalah kegiatan selama 1 tahun 12 dikali lama waktu. Berarti 12 dikali 3, berarti 36 jam. Jadi dalam 1 tahun petugas tersebut memiliki faktor kelonggaran atau kegiatan di dalam pekerjaannya, tapi karena adanya kegiatan lain, nah itu sebanyak 36 jam. Tentunya jenis kegiatan ini bisa banyak, bisa dari rapat, bisa dari pelatihan, mungkin bisa dari pembinaan waktu mau akreditasi ataupun pelatihan APAR atau apa seperti itu. Nah, ini bisa kita dapat dengan cara wawancara. Yang harus diingat adalah kegiatan ini, faktor kelonggaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan di saat seharusnya petugas tersebut bekerja. Jadi kalau misal rapat ternyata yang kita lihat itu pegawai assembling. Ternyata pegawai assemblingnya di saat itu harusnya libur. Jadi ya udah dia akhirnya masuk ataupun mengikuti melalui virtual. Untuk rapat ya itu nggak usah dihitung karena dia kan libur, memang libur kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan saja ke dalam rumus untuk menghitung standar kelonggaran itu adalah faktor kelonggaran dikali 60 menit. Jadi di sini jumlah faktor kelonggaran itu kan satuannya jam. Ya kan? 36 jam, 8 jam. Nah, itu kita kalikan 60 menit dibagi WKT-nya, waktu kerja tersedia. Nah, selanjutnya di sini kuantitas kegiatan pokok. Nah, di sini kalau kita lihat ada bulan Januari, Februari, sampai dengan Agustus, terus juga ada jumlah pasien, ada rawat inap dan rawat jalan. Jika kita lihat sekilas, kira-kira bagian-bagian yang bisa dihitung dengan data kuantitas kegiatan pokok ini,
Yang pertama adalah kita bisa menghitung jumlah petugas pendaftaran rawat inap. Selanjutnya kita bisa menghitung jumlah petugas pendaftaran rawat jalan. Selanjutnya kita bisa menghitung jumlah petugas assembling, jumlah petugas coding, kayak gitu. Jadi ada 4 petugas yang bisa kita hitung. Apakah kita bisa menghitung jumlah petugas distribusi? Nah, tentu nggak bisa. Nggak bisa juga kita menghitung petugas distribusi melalui data ini, juga nggak bisa. Apakah kita bisa menghitung jumlah petugas pendaftaran gawat darurat? Nggak bisa. Meskipun ada jumlah pasien, tapi di sini kita tidak mengetahui apakah di sini yang rawat jalannya itu dari IGD atau dari Poli, apakah rawat inapnya itu dari IGD ataupun dari Poli juga. Nah, kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa menghitung jumlah petugas pendaftaran IGD ataupun jumlah pegawai distribusi yang ada. Nah, kuantitas kegiatan pokok ini bisa teman-teman dapatkan sesuai dengan SDM yang ingin teman-teman hitung, kayak gitu. Nah, di sini ada jumlah total pasien, di sini total pasien rawat inapnya ada, terus total rawat jalannya juga ada, total kunjungannya juga ada. Kayak gini ya, untuk kuantitas kegiatan pokok. Nah, selanjutnya jumlah kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini kita sudah mau memasuki tahap akhir. Jadi dalam pencarian jumlah kebutuhan tenaga kerja, ini kuantitas kegiatan pokok dibagi standar beban kerja ditambah standar kelonggaran. Jadi kuantitas kegiatan pokoknya ada berapa yang tadi di atas, terus dibagi standar beban kerjanya berapa ditambah standar kelonggaran. Itu nanti diperoleh jumlah kebutuhan tenaga kerja. Nah, selanjutnya di sini ada penetapan penambahan SDM di unit rekam medis. Nah, ini tambahan menurut opini saya pribadi, jadi ini sudah di luar rumus ya. Kenapa ini saya tambahkan? Karena ini menjawab keresahan saya karena banyaknya misunderstanding dari mahasiswa, kayak gitu ya. Jadi dalam melakukan penetapan jumlah SDMK itu harus ditambahkan, itu kita harus pastinya kita harus menghitung tadi ya, jumlah hitungnya itu dikurangi jumlah petugas yang sudah ada. Nah, semisal hasil perolehan tadi diperoleh 4 petugas, sedangkan jumlah petugas yang ada itu ada 2 petugas, maka penetapan penambahan SDM itu bukan 4, tapi 2 SDM. Karena 4 itu merupakan nilai idealnya. Nilai idealnya suatu petugas yang ada di unit tersebut selama 1 tahun. Nah, kalau kita mau mencari penambahannya, berarti kan harus nilai idealnya itu dikurangi jumlah petugas yang sudah ada. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam melakukan perhitungan beban kerja itu kita bisa melakukannya dengan banyak rumus. Yang pasti setiap rumus memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Beda dengan beban hidup. Kalau beban hidup kita tidak bisa menemukan dengan rumus, tapi kalau beban hidup itu kita bisa merasakan dengan perasaan. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga channel ini bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan tambahan keilmuan. Apabila ada salahnya dari saya pribadi, apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sedikit ini bisa membantu kita dalam melakukan perhitungan sumber daya manusia kegiatan di unit rekam.